yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
berada, teman-teman ada di kamarmu, ada di rumahmu, ada di mobil. Mari sama-sama kita mau deklarasikan Pentakosta ketiga. Mari bawa iman kita, pengharapan kita dan percaya kita bahwa Pentakosta ketiga akan terjadi di bangsa kita. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Pentakosta ketiga itu akan terjadi atas kehidupan kami, atas bangsa kami Tuhan Yesus. Mari teman-teman sama-sama dimanapun engkau berada, mari angkat kedua tanganmu, mari sembah Tuhan.
kita berbahasa roh. Shikara bahaya, 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 bahaya. Mari sama-sama berbahasa roh teman-teman. Shikara bahaya, 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 bahaya. Tuhan kami percaya kuasa-Mu ada atas hidup kami. Tuhan kami percaya kuasa-Mu dahsyat Tuhan Yesus. Mari teman-teman sama-sama angkat tanganmu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan kami tahu Tuhan sayang sama bangsa kami. Tuhan sayang sama Indonesia. Kami tahu Tuhan Engkau sangat sayang sama bangsa kami. Tuhan, Tuhan kami mau berdoa Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati kami. Tuhan biar terus Tuhan berkati Indonesia. Tuhan jaga Indonesia. Tuhan terus berkenan buat Indonesia. Shikara bahaya, bahaya, bahaya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan udah pilih pemimpin bangsa kami yang terbaik. Kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan yang urapi setiap mereka. Tuhan urapi presiden kami. Tuhan urapi wakil presiden kami. Segala jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Sungguh Tuhan, Tuhan yang berkenan atas hidup mereka. Biar Tuhan terus kasih hikmat kebijaksanaan buat setiap mereka Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya Tuhan. Tuhan kami percaya pemimpin yang ada di atas kami di bangsa ini adalah yang terbaik dari Tuhan. Shikara bahaya, 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 bahaya. Tuhan kami berdoa buat kota kami, buat kota Bandung Tuhan Yesus. Tuhan biar terus ada damai sejahtera, terus ada damai sejahtera buat kota ini. Kami mengasihi kota ini Tuhan Yesus. Tuhan biar ada blessing buat kota ini Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa buat Yerusalem. Shalom Yerusalem, salam dari Yerusalem. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa pilihan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kesayangan Tuhan. Tuhan, kami mau angkat tangan kami, kami mau angkat doa kami, kami mau bawa pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Buat Pastor Niko, buat Pastor Benny, buat Pastor Ivan, buat Pastor Daniel. Tuhan sungguh kami percaya Tuhan Kau gak sembarangan pilih mereka. Kami percaya Tuhan Yesus Kau mengasihi setiap mereka Tuhan. Tuhan beri visi misimu lebih lagi atas setiap mereka Tuhan. Taruh hatimu yang sama kayak hatinya Tuhan. Taruh pikiranmu yang sama kayak hatinya Tuhan. Buat setiap mereka Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya setiap keputusan yang mereka ambil, setiap apapun yang keluar dari mulut mereka, itu semua sesuai dengan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka, berkati setiap apapun yang mereka lakukan, setiap kaki mereka melangkah, biar ada Tuhan yang terus bersama-sama dengan setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Terus urapi hamba-hambamu, terus urapi pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami percaya Tuhan terus ada perkenanan-Mu atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Shikara bahaya, terakhir kami mau berdoa Tuhan buat wadah Elsie. Tuhan biar Tuhan lewat wadah ini, lewat gereja ini Tuhan Yesus. Sungguh ada banyak jiwa yang dimenangkan, banyak anak-anak muda yang kembali cinta sama Tuhan, banyak anak-anak muda yang dipulihkan, banyak anak-anak muda yang ketemu sama Tuhan. Dan biar Tuhan lewat gereja ini Tuhan Yesus, banyak anak-anak muda yang dimenangkan Tuhan Yesus. Tuhan kami minta pencurahan yang kudus Tuhan Yesus buat kami Tuhan, buat bangsa kami Tuhan Yesus. Shikara bahaya, shikara bahaya. Ayo berdoa Tuhan buat kebangkitan generasi Yeremia Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus generasi Yeremia terus cinta mati-matian sama Tuhan, gak kompromi sama dosa.
dapatin kami tetap cinta sama Tuhan. Biar kami, hidup kami terus tertuju sama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Shalom semua! Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar, dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36,
dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom teman-teman. Kalau tadi teman-teman semua udah lihat dari mulai opening, PPW sampai hari ini, sekarang saya pakai baju warna pink, teman-teman. Kalau bisa lihat warna pink, ini warna pink sama denim. Itu kenapa sih?
Karena ternyata minggu-minggu ini itu banyak orang yang merayakan hari kasih sayang teman-teman. Dimana banyak orang kasih gift, kasih coklat, kasih buket bunga, hadiah buat orang-orang yang disayang. Teman, keluarga, pacar, sahabat, dan lain-lain. Nah, tapi tahu teman-teman ternyata banyak orang merayakan dengan memberikan hadiah sebagai tanda kasih sayang, padahal mereka merasa kurang kasih sayang sebenarnya. Dan mereka merasa diri mereka lonely. Mungkin aja teman-teman yang hari ini nonton juga merasakan hal yang sama teman-teman. Karena di luar sana banyak orang yang merasa kurang kasih sayang, lonely. Mereka cari pelarian yang lain, cari kasih yang salah, sampai mereka terjebak dan at the end hidup mereka gak bisa maksimal teman-teman. Kalau saya boleh jawab, salah satu faktornya adalah mereka punya gambar diri yang salah. Sampai harus cari pengakuan dari orang lain, harus cari kasih sayang dari orang lain yang akhirnya membuat diri mereka tetap merasa lonely teman-teman. Nah sebentar kita mau lihat sebuah video. Ternyata banyak banget orang-orang yang merasa dirinya jelek, gambar dirinya rusak, dan itu semua membuat gambar diri mereka rusak. Oke, kita tonton ya. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Oke teman-teman, tadi kita semua udah lihat betapa mereka merasa diri mereka gak berharga, jelek secara physically. Pas lagi dilukis mereka kelihatan banget, beda banget orang melihat mereka dan mereka melihat diri mereka sendiri. Teman-teman, kita hari ini mau bahas tentang perfectly imperfect. Seringkali orang merasa sangat tidak sempurna, merasa dirinya lonely, useless, desperate, sampai mereka minder. And the end, mereka gak punya hidup yang maksimal. Padahal we are chosen generation yang sangat berharga teman-teman, yang sangat berharga. Izinkan saya share apa sih yang
bisa kita lakukan dan harus kita sadari teman-teman. Karena sekali lagi, we are chosen generation yang sangat berharga teman-teman. Yang pertama, forgive yourself and others. Forgive yourself and others. Jangan sesali dan terpuruk pada masa lalu yang kelam. Saya tahu banget teman-teman, semua dari kita punya masa lalu yang kelam, yang salah, yang luka. Tapi itu semua jadikan pembelajaran yang baik. Kayak teman-teman, saya tahu mungkin masa lalu itu buruk karena orang lain, mungkin juga karena diri kita sendiri lakukan hal yang buruk buat hidup kita sendiri teman-teman. Tapi saya mau bilang sekali lagi teman-teman, forgive yourself and others. Terima masa lalumu, jadikan pembelajaran, perbaiki, dan bangkit. You are love, you are love, you are love. Mari ampuni dan kasihi dirimu teman-teman, bahkan orang-orang yang menyakitimu. Forgive yourself and others. Kita belajar dari Yusuf teman-teman. Di Kejadian yang pasal 37, Yusuf diceritain adalah anak kesayangan dari bapaknya. Satu hari Yusuf cerita tentang mimpinya bahwa dia akan dijadikan penguasa buat bangsa, termasuk kakak dan orang tuanya. Tapi di Kejadian 37 diceritain apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Mereka iri hati sama Yusuf. Bahkan Yusuf dijual jadi budak. Di pasal yang ke-39, Yusuf setelah dijual dijadikan budak, Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Waktu difitnah, Yusuf dipenjara. Bukan karena kesalahannya, tapi teman-teman, kita belajar bahwa Yusuf punya gambar diri yang benar. Dia menerima semua masa lalu yang enak, yang gak enak, diterima semuanya. Dan mereka forgive the others. Yusuf mengampuni keluarganya, mengampuni saudaranya. Di Kejadian 40 ayat yang ke-8, nanti teman-teman boleh baca. Yusuf sadar bahwa identitasnya bukan jadi budak, bukan juga jadi orang yang dipenjara. Yusuf sadar identitasnya adalah menjadi seorang penguasa. Tapi responnya Yusuf itu benar. Dia gak punya gambar diri yang salah. Dia sadar bahwa gambar diri saya adalah seorang penguasa. Dan Yusuf ternyata bukan hanya menjadi penguasa teman-teman. Ketika dia merespon itu dengan benar, Tuhan jadikan dia penguasa yang jadi dampak buat bangsa, bahkan keluarganya. Dia bukan cuma kasih share kasihnya Tuhan ke saudara-saudaranya, tapi dia juga menyelamatkan keluarganya teman-teman. Bayangin, seharusnya Yusuf punya gambar diri yang buruk. Masa lalunya udah kurang buruk apalagi, udah dijual jadi budak, dipenjara, difitnah teman-teman. Tapi dengar baik, Yusuf mengampuni orang-orang yang menyakiti hatinya. Teman-teman, saya mau bilang sekali lagi, forgive yourself and forgive the others. Ampuni dirimu, ampuni orang-orang yang menyakitimu di masa lalu teman-teman. Dan ketika kita punya gambar diri yang serupa dengan Allah, Yusuf menjadi pribadi yang perfect karena dia tahu gambar dirinya yang Tuhan kasih adalah menjadi penguasa. Yusuf gambar dirinya adalah gambaran Allah. Tadi ketika kita punya gambar diri yang serupa dengan Allah, maka hidup kita gak akan ngerasa lagi perfectly imperfect, enggak. Waktu kita hidup sesuai dengan gambaran Allah, kita akan hidup perfectly with impact buat banyak orang. Amin teman-teman. Oke. Teman-teman, yang pertama tadi forgive yourself and others. Yang kedua, apa yang harus kita sadari dan harus kita lakukan? Yang kedua, know your identity. Kita baca sama-sama di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Yes, amin. Kita adalah gambar rupa Allah. Tuhan ciptakan kita sempurna, teman-teman. Tuhan ciptakan kita sempurna sesuai dengan gambarannya. Tapi seringkali kita pakai gambar diri kita dengan ukuran dunia. Secara fisik, secara intelektual, secara fisik, saya tidak mencapai kriteria kecantikan ataupun kegantengan. Secara fisik, badan saya nggak ideal, teman-teman. Kita sering pakai ukuran dunia. Secara intelektual, saya kenapa ya untuk akademiknya merah terus. Saya nggak mampu, otak saya bla 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 bla. Standarnya berubah, jadi yang penting hits. Yang penting gimana dilihat dan diterima orang. Teman-teman, itu semua tanpa kita sadar buat kita jadi pribadi yang selalu merasa I'm perfectly imperfect. Jadi merasa selalu kurang. Jadi merasa lonely. Jadi merasa minder. Gampang nyerah. In the end, hidupnya gak bisa maksimal, teman-teman. Sekali lagi saya mau bilang, kita gambar dan rupa Allah. Apa gambarannya? Allah adalah kasih. Allah adalah sukacita. Allah itu sumber damai sejahtera. Allah itu memberi. Allah itu menolong banyak orang. Amin. Teman-teman, kita adalah gambar dan rupa Allah. Waktu kita sadar dan berperilaku sesuai dengan gambar dan rupa Allah, di saat itulah kita perfect, punya hidup yang maksimal. Perfectly with impact. Perfectly with impact, teman-teman. Bukan lagi pakai ukuran dunia, tapi ukurannya Allah. Jangan fokus sama apa yang jadi kekurangan kita, teman-teman. Jangan fokus sama apa yang kita gak bisa lakukan, teman-teman. Masih banyak hal baik, masih banyak kelebihan di balik kekurangan kita. Jadi ayo kita fokus, lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, lakukan kelebihan-kelebihan yang bisa kita lakukan. Stop untuk menyalahkan diri, stop untuk menyalahkan masa lalu. Ayo bangkit, sadar akan identitasmu. We are chosen generation. Kita adalah gambar dan rupa Allah yang dipilih Tuhan jadi penguasa dan dampak buat bangsa ini. Tuhan bilang tadi di Kejadian 1 ayat yang ke-26, kita segambar dan serupa dengan Allah dan kita punya kuasa atas seluruh ciptaan Tuhan, teman-teman. So, teman-teman, mari forgive yourself and others. Know your identity. Bahwa kita adalah chosen generation. Kita penguasa, teman-teman. Tuhan jadikan kita segambar dan serupa, perfect sesuai dengan gambarnya Tuhan. Bukan lagi perfectly imperfect, tapi kita segambar dan serupa sama Tuhan, perfectly with impact. Oke, teman-teman. Saya mau share sedikit tentang hidup saya, teman-teman. Kalau pakai ukuran dunia, saya dibilang cantik, iya sih ya. Dibilang ideal, iya. Ini terlalu pede sih, teman-teman. Tapi saya mau share sedikit. Ketika saya SMA mau masuk kuliah, teman-teman, itu saya mengalami perubahan secara fisik ya. Yang secara dari SMA ke kuliah jaraknya 3 bulan. Ya, jadi kerjaannya apa? Makan tidur ya. Jadi 1 tahun teman-teman saya naik 30 kilo ya. Wow, itu udah kayak melebihi orang yang mengandung ya, teman-teman ya. Nah, tapi itu membuat saya bersyukur sebenarnya. Kenapa? Flashback di saat saya masa remaja sampai SMA lah ya. Dulu saya merasa memang badan saya memang ideal sih, teman-teman. Dulu 48 kilo ya, teman-teman. Ya kebayangin saya naik 30 kilo berapa, jangan disuruh saya hitung ya, teman-teman ya. Tapi dulu waktu saya badannya agak mungil lah ya, teman-teman. Kerjaan saya adalah ngaca, teman-teman. Saya nggak pernah pede untuk ngomong di depan orang. Saya takut nanti rambut saya ini kalau kena angin nanti agak bolong-bolong atau lepek-lepek gitu. Saya sangat jaga penampilan saya, teman-teman. Kenapa? Padahal orang-orang bilang saya lumayan lah ya, oke lah gitu, good looking lah.
Tapi saya tetap gak percaya diri, saya merasa diri saya kurang. Saya mau bilang, teman-teman, waktu dulu saya gak berani ngomong depan orang. Saya takut kalau saya pakai baju orang lihat. Rasanya waktu orang lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki itu rasanya kayak pengen pingsan teman-teman dulu. Tapi waktu Tuhan izinkan saya ya naik berat badan 30 kilo, saya juga ngaca sih teman-teman. Wow ya, amazing ya, benar-benar pelipat gandaan ya teman-teman. Tapi saya jujur saya nggak sedih. Berapa banyak orang gitu ngomong saya, Jen nggak pengen kurus, Jen kamu nggak pengen gimana gitu ya. Saya bilang saya nggak sedih saya naik berat badan gitu, yang penting saya sehat. Saya bersyukur, saya senang. Kenapa teman-teman? Saya nggak fokus. Saya kayak entah kenapa gitu dirubah paradigmanya. Kebetulan memang saya juga di mentoring juga teman-teman. Dirubah paradigmanya apa? Saya nggak fokus sama kekurangan saya. Saya nggak fokus sama itu semua teman-teman. Dengan saya secara fisik naik berat badan berlebih gitu ya. Terus di saat itu juga keluarga saya ngalamin yang namanya goncangan teman-teman. Orang tua hampir berpisah, ekonomi juga jungkir balik gitu teman-teman. Tapi saya nggak di satu titik itu saya ngaca, saya bilang masih ada hal baik dalam hidup saya. Saya memilih untuk apa sih hal yang bisa saya lakukan? Oh ternyata teman-teman, waktu saya nutup semua dan menerima, maksudnya saya menerima masa lalu saya terima keadaan keluarga saya terima semua hal-hal yang gak enak dalam hidup saya, dan saya bilang masih ada hal baik dan hal yang lebih dari hidup saya, dan saya mau share itu sama orang lain. Teman-teman, puji Tuhan, saya hari ini bisa ngomong depan teman-teman, saya bisa share depan teman-teman, bisa ngomong, bisa di beberapa kesempatan saya boleh ikutan drama, saya boleh MC di beberapa event, dipercaya untuk menghibur banyak orang teman-teman. Saya dibilang lucu ya, puji nama Tuhan gitu ya. Apa? Ternyata di balik kekurangan saya, ternyata saya bisa hibur orang kok. Saya bisa lakukan hal yang positif yang lain selain saya fokus sama kekurangan saya teman-teman. Dan saya mau bilang, ketika gambar diri kita benar, ketika kita menyadari bahwa saya segambar dan serupa dengan Allah, Allah itu kasih, saya mengasihi banyak orang, Allah itu sukacita, saya jadi sumber sukacita buat orang lain, saya jadi sumber damai di keluarga saya. Teman-teman, bukan lagi perfectly imperfect, tapi I am perfect with impact. Amin teman-teman. Dan di momen hari kasih sayang ini, saya mau ajak teman-teman, jangan cuma sibuk spread the love dari hadiah-hadiah aja buat orang lain, tapi let's start forgive yourself and others. Know your identity. Kita gambaran Allah yang dipilih teman-teman. We are chosen generation yang dipilih untuk apa? Jadi penguasa dan jadi dampak buat sekitar kita, bahkan bangsa ini teman-teman. Ketika gambar diri kita pulih, kita akan dengan mudah hidup maksimal. Yes, ketika kita gambar dirinya pulih, studi kita, pekerjaan kita, pelayanan, keluarga, segala aspek kehidupan kita udah pasti jadi dampak dan sesuai dengan gambaran Tuhan. Teman-teman, sekali lagi saya mau ajak, udah stop. Gak usah pikirin apa yang jadi kelemahan, apa yang jadi masa lalu. Teman-teman, itu gak ada habisnya teman-teman. Tapi mulai hari ini, spread your love. Start dengan forgive yourself and others, know your identity. Berubah, gak ada waktu yang terlambat. Mulai hari ini teman-teman, mulai hari ini tanemin dalam pikiran bahwa kita adalah chosen generation. Tuhan jadikan kita sempurna sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Amin teman-teman. Itu sharing dari saya teman-teman. Dan saya mau tutup dengan surat cinta dari Tuhan. Saya mau ajak teman-teman semua tutup matamu. Saya mau bacain surat cinta Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1 sampai ke 4. Oke, saya minta teman-teman beneran loh ya, walaupun kita terbatas dengan layar kaca, saya pengen teman-teman denger ini benar-benar surat cinta dari Tuhan buat kita semua. Amin. Tutup matamu, saya mau bacain surat cinta dari Tuhan.
Surat cinta dari Tuhan. Aku yang menciptakan engkau, yang membentuk engkau. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Mari kita berdoa teman-teman. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat cinta yang gak terbatas buat setiap kami. Tuhan, hari ini kami mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua cinta yang Tuhan kasih buat kami. Mungkin hari-hari yang lalu, mungkin saat ini juga Tuhan, kami cari kasih sayang yang lain. Kami cari pelarian yang lain karena kami rasa diri kami kurang. Kami rasa diri kami lonely dan butuh kasih sayang yang lain Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami tahu Tuhan sudah siapkan kasih yang besar buat kami. Dan hari ini kami tahu sebegitu besar cinta Tuhan sama kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau gambar diri kami berubah sesuai dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami mau perfect with impact Tuhan. Kami mau Tuhan jadi sempurna sesuai dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami mau jadi gambaran-Mu yang penuh kasih, yang penuh sukacita, jadi sumber damai sejahtera, bahkan jadi berkat, jadi dampak buat banyak orang. Tuhan, mari pulihkan kami. Mari pulihkan gambar diri kami Tuhan. Ini hati kami hari ini. Mari Roh Kudus, aku berdoa Tuhan saat ini buat teman-temanku Tuhan, yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang lagi nonton Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Jamah mereka Tuhan, hari ini juga sentuh hati mereka Tuhan. Segala sakit hati yang ada dalam diri mereka, masa lalu mereka, aku mau katakan, aku cabut di dalam nama Yesus. Gantikan dengan kasih yang besar daripadamu ya Tuhan. Peluk mereka, jamah mereka ya Tuhan. Biar hari ini kami semua mau forgive kesalahan masa lalu Tuhan. Kami mau mengampuni Tuhan diri kami. Kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah sama kami, yang menghancurkan mungkin masa lalu kami Tuhan. Tapi kami mau bangkit Tuhan. Kami mau bangkit, kami ampuni semua masa lalu kami, mengampuni diri kami Tuhan. Dan kami tahu hari ini, kami tahu identitas kami adalah jadi gambaran-Mu, jadi penguasa. Kami tahu Tuhan, kami chosen generation Tuhan. Dan hari ini kami gak mau fokus sama kelemahan kami. Kami mau bangkit, kami mau fokus sama kelebihan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan, ketika kami pulih Tuhan, ketika kami pulih, kami mau Tuhan, kami jadi dampak buat sekitar kami, keluarga kami, bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami, pakai kami. Biar sungguh Tuhan, mulai hari ini ketika kami merasakan cinta-Mu yang besar, kami mau berubah Tuhan. Kami mau berubah Tuhan, kami punya gambar diri yang sesuai dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Berkati seluruh firman yang ditabur, biar semua ini Tuhan tumbuh di hati kami seperti tumbuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah yang baik. Kami jadi berkat, kami jadi dampak buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu meminta berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, dalam kasih karunia anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memberkati, mengurapi kita semua dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah, kita sama-sama katakan amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
Dasar dan ajaib perbuatanmu, kau